Ya, selamat datang kembali bosku di Dialog Tabung Pengalaman ke-10. Dan edisi kali ini sangat spesial begitu, karena kita akan mendengarkan kisah tabung pengalaman dari salah satu Sri Kandinya Indonesia gitu. Gadis asal Kalimantan ini akrab disapa Ria, dan Ria mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu wanita Indonesia yang bisa berbicara dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Wah, ini salah satu mimpi mungkin bagi banyak wanita di Indonesia gitu. Dan bahkan karena kepedulian dan konsistensinya akan isu tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Ria akhirnya berhasil untuk merangkul teman-temannya mendirikan sama-sama sebuah lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang saat ini dikenal dengan sebutan Siti Sarah Women Center. Dan menariknya, Siti Sarah Women Center ini telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM serta mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan dari bersinarnya Sri Kandi Indonesia kita ini banyaknya prestasi, jadi tidak sabar gitu ya, ingin mendengarkan bagaimana kisahnya perjuangan beliau gitu sampai bisa ke tahap tersebut. Ya, selamat malam Ria. Halo, selamat malam Niki, selamat malam semuanya Ya, teman-teman yang gabung. ya Terima selamat kasih. datang gitu ya di channel Tabung Pengalaman kita. Ini boleh nggak di awal ini Ria bisa cerita dulu gitu. Dulu banget pengalaman bisa pertama kali bisa lulus gitu ya. Kan pasti awalnya ada dulu tuh, lulus kegiatan apa pertama sampai pada akhirnya dapat beasiswa lagi. Bahkan ke Amerika sudah 2 kali gitu ya. Nah itu gimana gitu? Tips atau bagaimana kisah awalnya? Oke, halo semuanya, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Diki atas undangannya. Terus aku senang banget bisa sharing di sesi tabung pengalaman dari Bosku Diki Sakti nih, yang notabene kita tuh kita sebenarnya udah kenal kayak 3 tahun yang lalu di IFP Kambodia, teman-teman, aku sama Diki. Jadi senang banget malam ini bisa sharing dan cerita, bagi-bagi tips dikit lah gitu. Walaupun juga sebenarnya Diki juga banyak teman-teman pengalamannya ke Turki, ke Taiwan, udah inilah juara startup loh, juara pitching startup di Taiwan loh, ngewakilin UGM gitu. Jadi bangga banget punya teman kayak Diki juga. Nah, jadi sebelumnya seperti yang kamu tahu ya Diki, sebenarnya ke IFP Kambodia itu pengalaman kayak bukan konferensi, itu kayak ketemu atau acara program luar negeri pertama aku. Itu IFP Kambodia loh. Gitu. Jadi itu pengalaman keluar negeri pertama yang ketemu sama orang asing gitu, orang bule lah istilahnya. Ada experience baru di situ. Nah, dari situ Dik sebenarnya kayak, waduh gue kayak ketagihan nih gitu. Maksudnya seru juga ya keluar negeri gitu, ketemu orang baru. Terus juga kita disuruh mikir acara ini, acara itu gitu. It's amazing aja itu. Aku amazed sama hal-hal yang seperti itu gitu, yang buat aku jadinya kayak termotivasi lagi buat gimana nih caranya aku bisa keluar negeri lagi, dibiayain lagi, terus juga ikut program-program lagi yang mana bisa menambah experience aku, critical thinking aku, terus juga leadership aku, terus juga bagaimana aku bisa berconnecting atau kita link in lah satu sama lain gitu, bukan hanya dalam ranah lingkup komunitas di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Nah itu sih awalnya Diki. Jadi awalnya aku ke IFP Kambodia itu juga maksudnya itu kayak
waktu itu kayak nyari-nyari aja gitu conference tuh di ASEAN itu. Sebenarnya sebelumnya juga udah pernah apply beberapa conference kan yang ada di ASEAN dulu nih aku nyoba, tapi gagal. Ke Singapura waktu itu gagal, ke Malaysia gagal gitu. Jadi kayak aku terpacunya karena aku juga survivor atau bullying ya, maksudnya korban bully gitu. Jadi aku juga punya motivasi nih buat gimana ya caranya gue nunjukin nih ke orang-orang gue juga worth it gitu sebagai person gitu at the time gitu. Jadi alhamdulillahnya walaupun partial funded ya ke Kambodia, cuman ada salah satu instansi juga yang supporting transport aku, pesawat ya, yang notabene nggak dibayarin sama IFP Kambodia kan waktu itu. Terus lagi ya itu di cerita awal-awalnya gimana aku maksudnya bisa meneruskan apa ya target-target aku ke depannya kayak gitu. Jadi setelahnya ke Myanmar, lalu berjalan lagi ke Amerika, baru ke Turki, baru ke Hong Kong dan lain-lain. Itu semuanya berawal dari rasa curious aku gitu terhadap satu isu dan gimana caranya gue connecting nih ke international community gitu. Bisa sekali ya. Jadi dengan awalnya karena awal ya kita dari diri kita sendiri gitu, penasaran, cari tahu informasinya sampai kamu dapat, dan beruntungnya dapat support dari salah satu instansi gitu, bahkan sampai dan jadinya ketagihan gitu ya dalam tanda kutip, dan betul. Karena rasa ingin tahu kamu yang lebih gitu. Iya betul. Tadi kamu sempat nyenggol bahwa kamu adalah korban bullying, tapi tunggu, nanti akan kita ulas. Nah dari banyaknya kegiatan kamu kan tentu, misal nih yang kita IFP Kambodia itu kan kita bahasnya perdamaian gitu ya. Di tempat yang mungkin isunya tentang lingkungan lain sebagainya. Nah dari banyak kegiatan, dan aku perhatikan setelah aku analisa gitu, kegiatan-kegiatan kamu kebanyakan itu mengarah ke gender equality gitu. Yes, exactly. Bagaimana dari banyaknya gitu ya, dari banyaknya topik yang menarik gitu, sampai pada akhirnya kamu memutuskan bahwa ya, dan memang kamu really passionate dengan gender equality gitu. Ya. Kapan sih starting point-nya sampai kamu memutuskan sespesifik itu loh bidangmu sekarang, dan kamu benar-benar apa ya, pengetahuannya, pengalamannya sedalam itu, tapi tidak menutup hal yang lain dari isu gender equality itu, kamu bisa connected gitu dengan hal-hal yang lain, misalnya bagaimana gender equality ke kualitas pendidikan masyarakat, pemberdayaan, dan sebagainya. Nah ini satu hal yang menarik gitu. Ya, thank you Diki buat pertanyaannya. Jadi memang awalnya aku ngambil satu mata kuliah waktu itu, Gender and Politics. Jadi aku lumayan dekat sama dosen mata kuliah itu, namanya Bu Nur Azizah di HI UMY. Waktu itu aku sempat nanya ke beliau, Bu, saya tuh sebenarnya bingung mau ngambil nanti concern saya tuh di mana gitu, karena every conference atau every essay atau paper itu ada yang menyarankan aku harus fokus sama satu isu gitu. Sebenarnya gini, jadi aku tertarik dengan international issue, Diki. Jadi community issue aku tuh tertarik, humanitarian issue aku tertarik gitu. Satu orang yang nyelekit waktu itu, Ria, kamu coba lihat deh di sekeliling kamu gitu waktu itu. Apa yang bikin kamu resah gitu? Apa yang pengen kamu taking action pada waktu itu gitu? Dan apa yang bikin kamu, gue harus ngasih solusi nih buat ini, gue harus gerak dan lain-lain gitu. Sampai pada akhirnya aku ketemu sama Bu Nur Azizah itu juga gitu. Ria, kamu di daerah kamu gimana kalau masalah perempuannya, gender equality-nya dan lain-lain? Gue langsung realize kayak aku diem waktu itu. Buruk banget Bu, nggak ada isu yang namanya kesetaraan gender tuh di kampung saya, di Kalimantan Selatan sendiri itu masih tabu, dan orang-orang pikir perempuan itu nggak, ya udah terlindungi, udah haknya udah dipenuhi dan lain-lain. But in the reality it's not like that anymore Bu gitu.
ya udah, you realize something gitu, what should you do, dan you think that kamu bisa taking action untuk itu. Terus aku balik ke kosan malam-malam, aku riset tentang gender, aku lihat di sekeliling di Kalimantan Selatan seperti apa. Programnya memang sudah bagus gitu dari pemerintah dan lain-lain. Cuman ada satu keresahan waktu itu, sebenarnya waktu aku kecil juga, itu pengalaman aku pas SMP ya, kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah, aku pengen jadi ketua kelas. But at the time, gurunya bilang, sorry nggak bisa perempuan jadi ketua kelas. Bukan nggak bisa sih, kayak mendingan laki-laki deh, ayo laki-laki tunjuk tangan siapa yang mau jadi ketua kelas gitu. At the time gue tunjuk tangan Diki, but gue gak direcognize sama guru gue waktu itu gitu, karena gue perempuan gitu. And then gue realize lagi waktu gue kuliah waktu itu, what's wrong with women gitu as a leader gitu. Apa salahnya kita trusting woman as a leader untuk leading something atau management something di dalam suatu komunitas kayak gitu. Di situ yang oh iya ya bener gitu aku bilang kan. Nah terus aku riset lagi segala macam protection terhadap perempuan gimana. Terus aku ingat lagi pada waktu itu teman aku pernah kena pelecehan seksual di pasar. Waktu itu kita lagi pulang sekolah, teman aku dipegang, pantatnya, itu malah masyarakat itu malah kayak nyalahin teman aku karena rok teman aku katanya terlalu kesempitan dan lain-lain. Dan akhirnya teman aku jadi down, teman aku nggak bisa kayak banyak ngomong, besokannya kayak mentalnya tuh kayak ada sesuatu gitu di dalam diri dia. Nah jadi aku realize bahwasannya kayak perempuan itu belum recognize banget gitu di daerah aku kayak gitu. Dan ya hal-hal yang seperti itu yang bikin perempuan jadinya kayak mereka merasa ketika mereka pengen show kemampuan mereka, kapabilitas mereka, mentok-mentok mindset masyarakat itu kamu hanya di dapur gitu, kamu nggak bisa jadi kepala desa, kamu nggak kuat mental untuk menghadapi masyarakat kayak gitu. Jadi mentalnya tuh udah ke breakdown sendirinya gitu, karena memang di set dari awal itu kamu nggak akan pernah bisa jadi pemimpin gitu, kamu nggak akan pernah bisa masuk ke ranah politik gitu. Dan aku realize juga bahwasannya di Kalimantan Selatan sendiri dan di Indonesia sendiri kursi DPR atau DPD atau MPR itu belum memenuhi 30% perempuan kayak gitu. Bahkan di daerahku pun sendiri udah dari zaman Bahala sampai sekarang itu hanya 10% representatif perempuan, bahkan less than that gitu. Jadi it makes me realize kayak gitu, karena aku pengen menyuarakan ini nih, protection terhadap women juga gitu. Gimana perempuan bisa di respectful juga di masyarakat, survivor dari kekerasan. Tapi kita nggak blaming kalau misalkan kayak oh korban kekerasan itu cuma perempuan, enggak gitu. Laki-laki juga ada. Tapi based on the data memang perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki gitu loh Diki. Jadi victim blaming itu juga yang mau kita educate juga ke masyarakat gitu. Nah itu kan connecting kan satu sama lain, karena gender equality itu membicarakan all the aspect gitu. Ketika kita bisa achieving gender equality, we can achieving a better economy for this country or this region gitu. And I believe on that theory gitu. Itu sih Diki awalnya. Was very interesting ya, Ria, dengan bilingual, delivering your ideas. Dan di sini aku jadi tertarik gitu ketika kamu menjelaskan bahwa dengan kasus yang memang terjadi, dengan fakta-fakta empiris yang kamu ceritakan, dan kondisinya kan kamu sekarang sebagai sosok leader perempuan gitu, yang dimana kamu memang sudah langsung tahu gitu fakta di lapangan, di daerah. Bahkan aku lihat gitu bagaimana kamu mendatangi daerah-daerah yang mungkin agak jauh gitu ya dari jangkauan masyarakat luas gitu, dan kamu juga dapat kesempatan gitu untuk berbicara hal tentang kesetaraan gender yang mungkin kamu bawa di lapangan itu, kamu ceritakan dalam forum internasional gitu. Ini menarik gitu kan. Nah, bagaimana
bagaimana nih? Mungkin how do you seeking opportunities and tackle challenge di area kamu itu gimana gitu? Oke. Misal Jadi kamu dalam satu konferensi internasional dapat nih pemahaman tentang A, B, C, D, E, F, G, lain sebagainya. Tapi kan kamu ke masyarakat nggak mungkin dong kamu ceritakan dengan bahasanya yang internasional itu. So how do you repress masyarakat itu, pemikirannya masyarakat? Oke. Jadi kan di bahasan kalau misalkan aku ketika ikut conference itu nggak tahu kenapa pasti aku selalu cari yang gender kan dik gitu. Jadi pembahasannya nggak jauh dari SDGs dan gender gitu. Nah ketika di masyarakat pun banyak sekali yang pasti yang pro kontra ya Diki. Cuman di sini yang aku mau educate-nya lagi adalah aku cara approaching-nya gitu dik. Jadi memang target aku itu remaja usia 15 sampai 24 tahun kayak gitu. Jadi aku try to put myself gitu, bukan gak sebagai kayak oh ini ketua NGO ini atau apa gitu. Aku sebagai orang yang istilahnya teman mereka lah gitu. Jadi aku waktu itu aku cerita sedikit ya, ke satu desa itu desanya nggak ada sama sekali jalur transportasi jalan raya kayak gitu. Jadi di sana tuh memang di pedalaman sekali, harus memakai kapal kecil untuk ke sana gitu. Jadi rumah-rumahnya itu di tengah-tengah danau seperti itu. Jadi nggak ada jalan raya gitu. Jadi di sana aku ngomongnya sama keluarganya kayak gini. Aku bilang, Bu, anak ibu tuh pengen jadi pebisnis loh kayak gitu, pengen jadi guru loh, pengen jadi dokter loh, nggak ada uangnya mbak kayak gitu. Oh ya udah saya nikahin aja nanti, soalnya nek uang saya itu udah kepake buat kuliah anak saya yang satunya cowok kakaknya kayak gitu ya, dia ngalah aja lah sedikit mbak kayak gitu. Soalnya juga cewek juga ini nanti nerusin saya aja kayak gitu, ngurusin rumah apa segala macem kayak gitu. Jadi aku approachingnya melalui pengertian kayak nggak kayak Bu, ibu tahu nggak kalau itu nggak boleh, gender equality kita nggak kayak gitu tapi kayak perlahan-lahan, Bu, ini ada loh nanti beasiswa, nanti anak ibu saya bantu urusin ini, tim saya ini, saya punya kenalan kayak gitu, ini. Jadi pintar-pintar kita Diki kayak mengconvince atau try to influence them kayak gitu. Gimana caranya bisa meyakinkan kalau anak mereka, si anak perempuan ini juga dibolehin kayak gitu sekolah di luar daerah kayak gitu, misalkan untuk sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan kayak gitu. Aku sih gitu, karena isu gender equality yang aku ini kan pendidikan sama pemanfaatan teknologi kayak gitu. Bagi yang pengen jadi pebisnis nih, kebanyakan juga anak-anaknya di sana pengen jadi pebisnis gitu. Jadi aku try to connect punya relasi gitu ke digital marketing expert atau yang udah expert berbisnis dan lain-lain, bisa volunteering bantu NGO aku untuk mentoring mereka kayak gitu, membentuk bisnis mereka sendiri, UMKM mereka sendiri. Namanya programnya itu Amplify Her Diki. Jadi Amplify Her itu kita mengetahui dulu nih sebelumnya minat si anak ini di mana sih kayak gitu, anak perempuannya di mana. Ketika dia pengen lanjutin kuliahnya, oke, sok monggo kayak gitu, kita akan ngasih arahan gimana cara apply beasiswa, gimana caranya dapetin dokumen-dokumen segala macam kayak gitu. Di satu sisi yang pengen jadi pebisnis, kita providing expertise nih dari yang relasi yang aku dapat kayak gitu. Jadi di sana aku pelan-pelan bilang, enak kan kayak gitu. Kalau misalkan kita kuliah loh, kita tuh bisa dapat relasi yang banyak, kamu bisa dapat pengalaman yang banyak, karena sebagai perempuan kita nggak terhenti langkah kita sampai di situ aja gitu. Nggak salah kok, nggak salah ketika mereka memilih untuk menikah atau memiliki anak, tapi kita kasih lagi pengertian. Ketika kita memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, kita udah ready belum secara finansial, secara mental? Karena menurut riset
aku nggak bilang menurut riset ya, aku bilangnya menurut ini Bu, kalau di dinas-dinas gitu yang itu kalau anak kita tuh dinikahkan sedini mungkin, nantinya tuh malah tanggungan beban lagi ekonomi untuk ibu sama bapak kayak gitu. Nah kalau misalkan anaknya kuliah Bu, paling mentok tuh 3,5 tahun lah Bu, kayak gitu. Kurang kalau misalkan dia memang rajin banget, dia memang motivasi dirinya sendiri kayak gitu, dia bisa kerja di luar daerah dengan gaji segini, dengan gaji segitu gitu. Dan ketika dia udah ready untuk menikah, untuk punya anak, dia udah bisa nanggung keluarga sendiri kayak gitu. Karena menurut kasus itu loh Bu, itu tuh ini. Jadi aku kasih pengertian kayak gitu ke masyarakat yang memang betul-betul mereka mungkin nggak tahu kayak gitu artinya pentingnya si anak perempuan untuk kuliah atau si anak perempuan untuk berbisnis gitu. Jadi teknologi itu harus kita masukkan juga Diki untuk menyetarakan gender gitu. Jadi kebanyakan memang anak perempuan di sana memang nggak tahu teknologi, bahkan mereka nggak punya laptop Diki gitu. Jadi rencana aku sih kita ada planning untuk buat gerakan 5.000 rupiah untuk membelikan laptop untuk anak-anak di desa itu gitu. Karena memang one of them nggak punya laptop sama sekali gitu. Gimana mereka bisa belajar mau kuliah kayak gitu. Jadi itu sih. Oke, luar biasa ya. Tetap semangat gitu untuk berjuang sebagai garda terdepan gitu. Dan menjadi Sri Kandi modern lah gitu ya, kebanggaan negara kita. Nah Ria, dari yang kamu ceritakan tadi kita sempat singgung gitu ya, masalah bullying ya, yang sempat kita tindak sebelumnya, korban bullying gitu ya. Kamu sempat menceritakan bahwa dirimu adalah salah satu korban bullying, dan itu juga yang pernah aku rasakan sebagai korban bullying. Iya. Nah, dari korban bullying ini sebenarnya menurut kamu gimana sih biar si orang yang korban bullying ini dia bisa bangkit gitu, dan dia bisa mengembangkan potensi dirinya, memahami bahwa dia punya kompetensi di bidang ini, di bidang ini. Oke. Ya, jadi tuh memang setiap orang itu proses untuk bangkit dari traumatic bullying itu ada yang cuman seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun. Nah kebetulan kalau aku itu 1 tahun Diki untuk bangkit tuh, maksudnya untuk mempersiapkan diri aku prepare waktu itu, untuk I have to change myself gitu. Ini change-nya untuk ke arah yang lebih positif gitu. Memang pada dasarnya kita koreksi dulu gitu. Aku coba koreksi apa yang kekurangan di diri aku sih sebenarnya yang sehingga orang tuh suka banget ngebully aku gitu. Nah, jadi itu sih kalau menurut aku. Menurut aku kalau kita menahan-nahan buat orang ngebully kita atau ngomongin kita tuh nggak bisa ya Diki, karena itu mungkin udah manusianya udah kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah ya kita show of our capability gitu, kita worth it atau enggak kayak gitu. Nah ada yang orang memang udah down banget sehingga dia kayak nggak mikir, maksudnya belum bisa mikir aku harus nunjukin ini, harus nunjukin itu kayak gitu. Cuman kalau bagi aku mentor atau itu orang yang kita trust gitu, kita percaya gitu, itu perlu sih gitu ketika kita mengalami bullying gitu. Jadi mentor itu sangat perlu kayak gitu untuk motivate kita setiap hari, untuk reminding kita setiap hari kayak gitu. Maksudnya ketika lo udah committed buat you change yourself untuk be a better person, kamu harus punya juga mentor gitu di samping kamu yang dia know yourself gitulah istilahnya, yang nggak bakal ngebeberin apa segala macam kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih itu sih Diki kayak gitu, kita trying to something new gitu, try something new yang bisa nge-increase our capability as a person gitu. Itu yang paling the most important thing gitu. Jadi beda-beda sih Dik. Iya. Hitung dari si pribadinya masing-masing itu. Iya. Tapi motivasi terbesar adalah bagaimana si orang tersebut memang punya kemauan gitu buat wah udah nih waktunya aku udah nggak mau lagi nih aku dibully, aku harus tunjukkan nih, aku harus bisa
sejajar nih sama mereka. Mereka harus memahami kemampuan atlet. Ya. Menarik sih apa yang kamu katakan tadi. Nah, dari apa yang kamu ceritakan, dari semua kegiatan-kegiatan yang kamu ceritakan, dan pada akhirnya kamu mendirikan satu wadah khusus gitu ya? Iya. Satu wadah khusus yang belakangan ini dikenal dengan sebutan Siti Women Center. Iya. Nah, sebenarnya kenapa sih kamu memilih nama Siti Sarah Women Center ini? Kenapa kamu mendirikan Siti Sarah Women Center ini? Tujuannya untuk apa? Apa yang dan mungkin ada maksud khusus gitu dari penamaan Siti Sarah ini dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa ceritakan semangat yang dibawa gitu dalam kamu membangun wadah semacam kawat candra di muka mungkin, atau gimana, mungkin bisa dijelaskan. Oke Diki, thank you. Jadi memang awalnya itu aku kan sempat juga mendirikan yang namanya Girl Up Yogyakarta. Nah, Girl Up Yogyakarta itu memang sudah berjalan udah hampir mau 2 tahun ini gitu. Jadi memang itu dari PBB langsung, itu dari United Nations Foundation kayak gitu. Nah, itu tuh aku dirikan setelah aku pulang dari New York. Waktu itu aku ketemu sama ketua Girl Up yang ada di New York kayak gitu. Nah, karena memang aku harus do something gitu, aku taking action kayak gitu. Kenapa aku nggak mendirikan Girl Up ini aja gitu di Jogja waktu itu tahun 2019 bulan April kayak gitu kan. Jadi ya udah aku dirikan Girl Up Jogja, semua program alhamdulillah lancar dan terjalan. Nah, sampai pada akhirnya aku harus mengundurkan diri karena umur aku jadi di Girl Up itu nggak boleh lebih dari 22 tahun dan aku sudah 23 tahun kan 2020 kemarin, jadi aku harus keluar dari Girl Up Jogja gitu. Jadi dari situ aku sempat termenung juga gitu. Jadi aku memang orangnya suka new challenge gitu. Aku memang suka ngambil resiko yang menantang. Aku memang orang yang suka trying to do something gitu untuk mengubah sesuatu kayak gitu. Nah, di saat yang bersamaan I don't have any support system ya sebenarnya gitu. Tapi aku waktu itu mimpi nenek aku. Jadi Siti Sarah itu nama almarhumah nenek aku Diki. Beliau sudah meninggal 10 tahun yang lalu gitu. Jadi aku ke mimpi beliau senyum sama aku gitu. Nah, pas waktu itu aku bangun, aku trying to realize kayak aku pernah remember something. Kata nenek aku, Ria, sejauh manapun kamu berkelana dan pergi, tapi kamu jangan pernah melupakan orang-orang yang ada di kampung kita gitu. Itu dulu yang harus kamu perhatikan, baru orang lain, baru orang di kampung orang lain. Karena kamu tahu kamu berasal dari mana gitu. Dan nenek aku bilang, Ria, kamu nantinya mau jadi apa gitu. Karena anak kecil kan jawabannya ya mentah-mentah jadi dokter gitu. Waktu itu aku cuma tahu ya dokter nek gitu. Aku nggak tahu, belum tahu hubungan internasional, isu ini isu itu aku belum tahu. Jadi oh dokter bagus gitu. Tapi you need to always remember ya gitu. Permasalahan di komunitas kita tuh banyak gitu. Orang-orang di sekitar itu tuh banyak, dari pendidikan, dari sosial, dari ekonomi dan lain-lain gitu. Kamu harus mengimplementasikan ilmu kamu di situ ya, maupun kamu jadi apapun itu kayak gitu, kemanapun kamu pergi kayak gitu. Jadi aku teringat pesan nenek aku Diki, teringat pesan beliau bahwasannya beliau mengajarkan aku bagaimana sense of humanity kita, sense of care kita kepada orang lain kayak gitu. Karena beliau juga kebetulan guru. Dan saat itu aku memutuskan untuk mendirikan Siti Sarah dengan nama Women Center karena mimpi aku adalah di sini sebagai wadah proteksi terhadap perempuan, dan perempuan ngerasa safe dan aman di sini gitu. Dan perempuan bisa mengembangkan karir mereka, apapun itu yang mereka inginkan kayak gitu, apapun yang ingin mereka capai dan tuju gitu di kemudian hari, perempuan harus use Siti Sarah Women Center as a platform for them gitu. Jadi di situ aku creatingnya, dan
alhamdulillahnya nggak lama kemudian aku juga disupport sama Kementerian Keuangan, plan internasional juga. Alhamdulillah kemarin juga terpilih jadi salah satu NGO di Indonesia yang dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah ya, apa ya, aku tuh sebenarnya 10 tahun terakhir ini udah terngiang-ngiang pesan nenek aku Diki gitu. Jadi setelah keluar cabut dari Girl Up, aku gelisah gitu Diki. Kayak kalau nggak ngelakuin something nih bukan ria banget gitu. Jadi I take the decisions that I will make this NGO gitu more bigger and bigger in the future. Amin. Itu sih Diki. Congratulations. Luar biasa dia, keren banget sih, emang kamu dari dulu emang udah keren dan makin keren. Luar biasa. Nah, Citi Sara Women Center ini baru berdiri tahun lalu gitu ya? 2020 kalau nggak salah. Betul. 2020. Tapi kayaknya dari tadi kita bahasnya agak lumayan berat gitu ya. Dari bagaimana kisah-kisah kamu gitu. Nah, mungkin ini lebih ke teman-teman. Kita sapa dulu, ini kayaknya banyak yang kita gitu, teman-teman yang gabung di live ini, semua selamat bergabung gitu ya. Nanti ada sesi buat teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung gitu ke Ria, boleh langsung tulis di kolom komentar itu, langsung diketik, nanti bisa langsung dijawab sama Ria gitu. Dan beberapa juga aku juga sebelumnya sudah bikin postingan gitu, dan nanti kita sum up aja nanti kita atur kita. Nah Ria, ya. Aku baca di beberapa artikel gitu, seorang dalam headline news gitu, gadis Kalimantan yang berhasil keliling ke 15 negara gitu, ke 15 negara, dan itu di tahun 2019-2020. Nah itu kalau mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mungkin masih keberuntungan gitu ya. Kalau udah 15 kali nggak mungkin lagi dong cuma sebuah keberuntungan. Pasti kayak you have any key bisa dapat kesempatan itu. Mungkin secara general gitu biar kamu bisa, mungkin biar bosku sekalian gitu, untuk sapaan penonton kita sini agar bisa dapat kesempatan yang sama dengan apa yang sudah kamu raih gitu. Oke. Jadi key-nya itu sebenarnya aku juga kayak bukan ngalor ngidul sih, kayak I try my best gitu at the time Dik. Jadi after I went to Cambodia and Myanmar at the time, I try my best untuk applying apapun itu, program, conference, anything gitu. Jadi ada pun kayak diajakin temen juga bikin paper yang ke Turki itu gitu. Jadi kayak rezeki itu Diki emang datangnya itu nggak diduga-duga kayak gitu kan. Banyak orang juga pasti kayak kita realize juga, kita apply beasiswa nih, misalkan kita tanya aja ke yang apply beasiswa juga, dia nggak akan pernah expected kalau misalkan ya udah tawakal tuh Allah deh, ketika kita try our best gitu, try to apa ya, kayak kita punya planning, kita punya target gitu, kita punya kemauan gitu. Tapi abahku selalu bilang gini Dik, ketika kamu mau Ria, you need to survive gitu, you need to try your best, you need to melakukan semuanya itu sesuai dengan usaha yang kamu lakuin gitu. Jadi ketika you got it, kamu merasa satisfied ketika kamu mendapatkan sesuai apa yang kamu usahakan kayak gitu. And aku merasakan ya, I feel that things gitu. Jadi waktu itu memang orang-orang pada sibuk nongkrong malam minggu segala macam. Aku bikin paper, aku bikin esai, aku belajar. Aku maksudnya nggak belajar juga sih, aku cuman kayak nonton video-video tentang isu-isu kayak gitu, PBB, aku baca-baca kayak gitu,
sistem gender equality di PBB itu gimana sih gitu, sistemnya PBB untuk bentuk itu kayak gimana sih. Aku tonton video-video itu setiap malam minggu dan aku catat di buku aku ada buku kuning khusus itu. Jadi di buku kuning itu aku catat poin-poinnya kayak gitu. Nah terus ya udah aku di malam minggu ketika orang rame ya diapelin pacarnya mungkin ya, dijemput sama temen-temennya nongkrong having fun kayak gitu, aku stuck di kamar gitu untuk applying program gitu di game. Ketika itu ya memang aku bikin proposal biaya perjalanan dan lain-lain gitu, dan sampai pada akhirnya aku dapat sponsorship dari salah satu instansi, ada yang di fully funded, ada yang bayarin kampus kayak gitu, macam-macam gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi kuncinya itu adalah kata Bang Hotman Paris, ketika orang tidur 8 jam, kamu tidur 2 jam, 3 jam. Kayak gitu tuh bener juga gitu. Karena memang aku ketika waktu itu memang bertubi-tubi gitu datangnya, memang aku tidurnya cuma 2-3 jam gitu Diki. Jadi aku sibuk apply program aja kayak gitu, belajar, bukan belajar juga sih, kayak ya curious lah about the program kayak gitu. Dan sambil juga membentuk organisasi dan lain-lain pada waktu itu gitu. Jadi aku tipikalnya bukan orang yang wasting my time untuk suka nongkrong yang nggak mempunyai bukan benefit sih, kayak maksudnya ketika nongkrong itu kita buat mau kita have fun gitu, it's okay gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih menggunakan use the time untuk hal-hal yang lebih kita bisa berdiskusi dan meningkatkan kreativitas kita juga, untuk critical thinking kita juga kayak gitu Diki. Jadi itu sih gitu. Dan kalau boleh misal aku sampaikan ulang gitu, bagaimana kunci yang atau resep gitu ya, bahasanya resep yang disampaikan dia adalah ya sebenarnya sederhana, just give our best and let God the rest. Tapi kalau kita melakukan apa yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, kita tahap selanjutnya adalah untuk melakukan semacam baby step gitu ya. Kalau kita punya mimpi besar, ya nggak mungkin dong gujuk-gujuk langsung dapat yang besar gitu. Pasti ada tangga menuju ke sana gitu. Ada langkah yang harus ditapaki untuk dapat ke sana gitu. Ya mungkin lebih kurang itu yang dimaksudkan dia gitu. Yes, betul. Nah, sebagai lelaki gitu ya, mungkin nggak banyak juga atau juga nggak sedikit juga gitu, melihat seorang Ria gitu, yang paket komplit gitu, pintar juga ya, terus juga pokoknya paket komplit gitu. Mungkin kita yang cowok-cowok ngerasa minder gitu ya, ngerasa minder. Kamu pernah pikiran gitu nggak ya? Enggak di. Ini salah dengan keadaanmu yang sekarang gitu ya. Apakah kamu pernah mengkhawatirkan cowok-cowok akan minder dan akhirnya kamu nggak ada yang mencoba untuk mendekati kamu gitu, dan kayak kamu tidak merasakan ya kamu menangkap apa yang maksud? Yes. Ada kekhawatiran itu nggak sih sebagai wanita yang kamu dengan prinsipmu yang jelas, kamu dengan kecerdasanmu, dan kamu juga bukan yang pinter ini tapi tidak bermasyarakat gitu, dan jadi yang begitu lengkap gitu, yang nggak sembarang cowok dong mau dekat gitu kan. Nah sebagai perempuan dan leadernya perempuan gitu ya, nah ada nggak sih kekhawatiran kamu gitu? Dan jika memang ada, gimana how you tackle it? Oke. Jadi kebanyakan ya Diki ya, ini berkaitan juga dengan gender equality. Ya. Jadi ketika ada perempuan yang successful, contohnya aja successful dalam memimpin sebuah perusahaan, CEO, atau dia as a president atau prime minister at the young age loh, kayak gitu. Kayak Sarah Marin, prime minister of Finland, kayak Jacinda Ardern, prime minister New Zealand, and the people think
because they are a woman, they cannot deal with every single problems in their country gitu. But in the reality, faktanya adalah mereka can handle everything problem in their country. Buktinya COVID-19 bisa mereka libas gitu. Jacinda Ardern sempat ada yang meragukan bahwasannya dia punya anak dan punya suami, dia gak bakal bisa memimpin negara karena dia udah punya anak kayak gitu. Dia pasti akan disibukkan oleh anaknya kayak gitu. Nah, stigma-stigma kayak gitu tuh yang biasanya muncul juga gitu di laki-laki, kayak misalkan ketika lo lebih lebih inilah sukses apa misalkan, sedangkan gue yang biasa-biasa aja ini kayak minder kayak gitu. Itu menurut aku sih itu salah besar gitu. Maksudnya kayak kenapa mesti minder kayak gitu, kenapa mesti kayak orang-orang berpikir susah banget nih ngedeketin perempuan yang kayak gini bentukannya apa segala macem. Kenapa nggak try to learn kayak gitu dari dia gitu. Nggak mungkin juga perempuan pengen mendominasi apa segala macam gitu. Gender equality or feminism, it's not about domination menurut aku. It's not about we want to mengambil alih posisinya laki-laki. And every human being kalau menurut aku have their own portion gitu as a human kayak gitu. Ketika porsi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, porsi kita kalau di dalam agama saya Islam Diki. Jadi kalau di dalam agama kita, di dalam Islam sebetulnya Nabi Muhammad pun tidak melarang Siti Aisyah waktu itu untuk menjadi CEO. Perusahaan Siti Aisyah besar loh pada waktu itu. Beliau sama sekali tidak minder karena banyak juga waktu itu yang bilang kalau misalkan Siti Aisyahnya CEO nih sedangkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bisa jalan gitu sama-sama ya, sayap Nabi Muhammad jalan, sayapnya Siti Aisyah jalan. Jadi kalau menurut aku laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki satu sayap kayak gitu. Ketika perempuan ini tanpa sayap laki-laki juga perempuannya nggak bisa terbang gitu. Sahabat apapun dia, value as a woman itu nggak bakal didapat Diki ketika kita nggak akan pernah memiliki satu sayap dari laki-laki ini, which is suami kita, which is itu adalah pemimpin rumah tangga kita kayak gitu. Karena memang I reflect lagi ya di Islam, karena saya Muslim, karena aku believe in Islam kayak gitu. I reflect lagi gitu, saya sebagai seorang ibu nanti, aku sebagai seorang ibu, I have to take care of my children, karena aku adalah sebagai madrasah dari anak-anak aku kelak kayak gitu. Jadi aku harus cerdas, dan suami aku need to understand why I have to do this because it's for your children, for our children kayak gitu. Jadi understanding each other itu mesti kita bangun sama-sama kayak gitu. Tidak bisa kita bilang bahwasanya aku ini deh takut nanti di rumah tangga misalkan nih. Pernah ada seorang bilang kayak gini, nanti kalau nikah sama Ria itu ini nanti dia di rumah bahasnya gender equality, dia pengen jadi ini pemimpin di rumah tangga, nanti aku dilawan sama dia kayak gitu. Itu kalau menurut aku it's for me itu nggak make sense gitu, nggak make sense sama sekali, karena it depends on individual gitu. Jadi teori of feminism, teori of gender equality, women empowerment, it's not kind of kayak kita pengen mau ngambil kekuasaan. Kalau misalkan suami kita pengen ini apa segala macam, kita ngelawan kayak gitu, kita sibuk kerjaan, anak kita nggak diurusin kayak gitu. Kalau menurut aku, every single things in this world itu must be balanced Diki. Jadi everything is balanced gitu. Ketika balance keduanya, understanding each other. Jadi formula-formula itu perlu kita refleksikan lagi di dalam kehidupan ini supaya jalan sama-sama kayak gitu. Jadi ketika suami understand, bini gue nih misalkan pergi nih ke kerjaan atau dia punya kerjaan, I take caring of our children. Aku bakal take caring semua kerjaan rumah tangga. Gak ada yang namanya gengsi gitu. Ketika gue kan suaminya dia yang harusnya nyuci piring, masak, kan tugasnya perempuan. Take caring of the children, ganti popok, itu kan semua perempuan. Itu yang menurut aku gak make sense kayak gitu. Kalau misalkan sedangkan nih kayak
ngurusin mobil, misalkan cuci mobil apa harus laki-laki, harus ke bengkel apa segala, itu bisa dilakuin oleh perempuan kayak gitu. Dan sebaliknya perempuan juga, laki-laki juga bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel, bisa nyapu gitu. Jadi everything in this world it must balance dikit. Kita jangan pernah anti dengan sesuatu. Jadi itu juga prinsip aku nggak akan pernah anti dengan sesuatu. Aku akan belajar lebih baik lagi ketika aku bisa menyimbangkan juga orang itu seperti apa kayak gitu. Ketika misalkan teman hidup aku kelak adalah orang yang seperti ini, aku bagaimana nih caranya bisa juga menyeimbangi dia kayak gitu, biar kita nggak lost sama-sama kayak gitu. Perfect. Jawabannya keren banget sih. Jadi kalau aku tangkap gitu dari Ria menyampaikan bahwa sebenarnya untuk wanita yang punya kesibukan lebih bilangnya, ya itu nggak masalah gitu buat laki-laki yang minder, ya udah go away gitu. Yes. Ya perempuan melakukan itu ya untuk mendapatkan pasangan yang mampu mengimbangi dia gitu. Yes. Yang mampu membuat keseimbangan antara dia. Pun walaupun kamu sebagai wanita karir dan sebagainya, tapi kamu juga masih paham gitu. Ada batas-batas di mana kamu dan pasanganmu, semisal kamu sebagai perempuan dan kamu akan dipimpin gitu oleh suamimu, ya kamu akan nurut gitu. Tapi di bagian-bagian tertentu juga kamu akan menghadirkan nilai-nilai demokratis gitu dalam kehidupan kalian berdua. Keren banget sih jawabannya. Kayak memang kita harus menyesuaikan dengan nilai modern yang ada di sini, tapi nilai-nilai konvensional yang memang masih relate dan memang cocok, kenapa harus ditinggalkan gitu. Yes. Kalau boleh aku sampaikan dengan bahasa yang lain, mungkin itu yang Ria sampaikan tadi. Ya, betul. Nah, tadi kita notice dulu ya, tadi di kolom komentar itu ada si Nandar. Kau masih ingat si Nandar nggak? Yeah, I remember her. Hi Nandar. Is she still watching? Yeah. I know, maybe she was live in our live Instagram. Tapi tadi dia notice apa tadi ya? Dia typing something gitu di komentar dan aku ya si Nandar. Kalau nggak salah hi guys or something gitu dia bilang. Iya, benar. Jadi juga sempat ada yang ngechat kayaknya dari tim kamu deh, si Syarif atau gitu ya deh. Iya. Siti Syarif. Itu sebutannya pasti biar nggak terlalu panjang gitu. Siti Sarah Women Center kan agak panjang gitu ya. Jadi sebutannya SSWC sih kalau anak-anak pada manggil gitu. SSWC. Gitu. Oh, ya. SSWC gitu. SSWC. Oke. Nah, Ria. Orang tuh kayak kita pernah satu panel gitu ya. Di kegiatan yang dimana keynote speaker-nya adalah Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, dan di sana kamu sempat jadi center of attention di sana karena kamu satu-satunya perempuan yang berani gitu speak up menyampaikan pendapatmu di forum itu. Nah, yang aku tawarkan ke kamu sekarang gitu, andai di hadapan kamu sekarang itu lagi ada beberapa negara yang ingin menjalin kerjasama, and now you as a Minister of Foreign Affairs, sebagai Menteri Luar Negerinya Indonesia gitu, dan bagaimana you have to guide semacam pitching lah gitu ya, buat 1 menit kamu menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada namanya Siti Sarah Women Center, dan Siti Sarah Women Center ini adalah satu wadah bagi pemuda di Indonesia, khususnya untuk protection and empower perempuan, woman di Indonesia. Nah, mungkin I give you 3 minutes to preparation. Alright, 3 minutes. Oke. Okay. Nanti kita akan
Ya, Which language Sorry? that I use? I use English or Indonesia nih? Whatever you want. Alright. Bilingual is okay. You use English or bahasa, whatever you want. Alright. I will do that. Just 3 minutes. Because di setiap kegiatan yang ada aku sama Ria, kayak aku selalu emes gitu dengan how the way you deliver your ideas. Yes. Itu benar Thank you. benar apa ya, straight to the point, and mungkin karena memang basically public speaknya udah bagus gitu. Ya kita berandai-andai gitu. Yes. Mungkin ada malaikat lewat dan nggak tahu kita hal ini yang mungkin satu kesempatan kamu akan pitching itu dengan 1 menit pitching dan ternyata kamu sudah punya gitu. Alright. Dan ini benar-benar nggak ada persiapan sama sekali ya. Ini blank ya, nggak persiapan sama sekali. So I will mix it English and Indonesian. Yeah, I'll be back. Alright. So 2 minutes. Wow. Ini sih kayak mendadak gitu ya Dik ya. Lo kasih aku tantangan lo. Iya. Mendadak kayak gini. Karena Challenges. dan aku yakin kamu bakal bisa pas di fase ini. Alright, I will try my best. Ya. Sure. Let's. Alright, can I start now? I think the time it's enough for Yes, please. Okay. Good evening, ladies and gentlemen, to the Honorable Mr. Bisa kan ya, Mr. Dicky from United Kingdom, Prime Minister of United Kingdom. Welcome to Indonesia and welcome to South Kalimantan, Indonesia. As we know that South Kalimantan is populated more than 55% of women in here, but there is no exact rule and protections for women to saving themselves from sexual harassment and domestic violence. In one case, women are very vulnerable here. There is no opportunity for them to taking a better future in school and public university because of due to limitations of their chance to go to university and the mindset and culture of our people. We must taking action to protect and empower this woman, and we offering amplify her project by City Sarah Women Center. City Sarah Women Center is one of the NGO in South Kalimantan who has already empowered more than 100 women in South Kalimantan through the workshop, leadership class, and of course that we providing a expertise from digital marketing to empower the economy so that they can create their own startup based on digital marketing. So the potential in South Kalimantan has increased in every year. One of our potential is our handicraft. It's from Eceng Gondok. Made by Eceng Gondok, we can sell it through digital marketing. And so we can support SDGs number 5, which is gender equality and sustainable economy for all of women in South Kalimantan. I believe if all the countries in here supporting City Sarah Women Center and South Kalimantan, I believe we can achieving gender equality and better prosperity economy for South Kalimantan, and we can competitive
and we can compete in every single region in Indonesia that already developed, like Jakarta, Bandung, and Surabaya. So we can sending our youths to learn in another country, especially for women, to take any actions and back to Indonesia and our South Kalimantan. If we can provide more scholarship, and I believe with this program we can bringing a woman full of participations in economy, security, and prosperity. Thank you so much, everyone. Itu Diki. Wow. Jelek banget. Gila. Thank you so much. This is real. Your country is very potential, and your proposal is very congratulations. Thank you, Mr. Diki. Emang udah Keras. toxic banget sih emang. Persiapan cuma less than 3 minutes, and you keren banget sih emang. Luar biasa emang. Gak Diki, keren kamu lah, kamu pitching, kamu menang loh kemarin di Taiwan. Ntar kapan-kapan gantian, aku mau interview kamu loh. Gantian Oke, besok. Alright. Nah, kita kembali lagi ya. Yap. Mungkin agak melebar gitu sedikit dari pembahasan kita. Tapi aku yakin ini jadi satu topik yang menarik juga. Bahwa di kejadian ini mungkin juga kamu juga udah sempat notice gitu ya. Ada seorang laki-laki itu di mana ya? Di sekitar region Jawa Tengah, itu Central Java. Dia menggunakan semacam dating apps gitu ya. Yes, exactly, true. Dan mengelabui korban-korbannya kebanyakan perempuan gitu. Yap. Dan sebenarnya kan yang salah itu bisa keduanya gitu. Yap. Karena nggak mungkin si perempuannya yang salah sendiri, nggak mungkin juga si laki-lakinya salah sendiri. Otomatis kedua-duanya salah. Yes. Karena pasti ada persetujuan gitu. Yang akhirnya dari persetujuan antara kedua belah pihak ini terjadilah itu kan. Yap, exactly true. Dan tapi celakanya dan banyak terjadi, perempuan selalu jadi pihak yang sangat disalahkan gitu ya. Yap. Mungkin dari kisah yang kamu bilang tadi, iya karena roknya yang kainian, emang si ceweknya yang terlalu ngundang, lain sebagainya gitu. Yes, exactly true. Nah, dari cerita-cerita, dari fakta-fakta yang ada di, bahkan nggak cuma di Indonesia, menurutku hampir di beberapa negara yang lain juga ini terjadi gitu. Ya. Yang jadi pertanyaanku adalah, sebenarnya kalian sebagai kelompok yang dalam tanda kutip sering disalahkan itu gimana ya? Gimana sih sebenarnya kalian buat menerima itu gitu loh? Kayak aku yang disalahkan aja kayak gregetan gitu. Sebenarnya tuh nggak salah dia gitu loh. Kalau mau nyalain ya dua-duanya disalahin, tapi sering banget yang disalahkan tuh malah si perempuannya gitu. Nah, kamu memahami ini dan menerjemahkan ini, serta bagaimana sih respon kamu dengan stigma-stigma yang menjadikan dalam tanda kutip perempuan sebagai kelas kedua gitu dalam kasus-kasus pelecehan seperti itu? Ya, jadi memang itu menurut aku sih stigma yang apa ya, maksudnya jadi gini, jadi ada sebagian orang yang menggabungkan agama dengan stigma ini gitu, yang dimana kalau menurut aku maksud dari ayat agama itu bukan menyalahkan perempuannya gitu. Maksudnya kan begini, orang pernah bilang kalau ada tutup, kalau di Islam ya, tutup auratmu ya kan, tutup auratmu maka kamu akan terlindungi kayak gitu. Maksudnya kamu pakai jilbab, otomatis orang nggak bakal
hawa nafsu nih, meningkatkan hawa nafsunya ke kamu gitu kalau kamu udah pakai jilbab gitu. But menurut aku in the end of the day, kayak in the reality harusnya kita realize lagi gitu. Yang perlu di-educate itu adalah si pelaku gitu. Dan kita realize lagi, ada ayat lain lagi, atau kalau nggak salah itu ayat Al-Quran atau hadis itu, antara dua ya. Kalau misalkan kita sebagai laki-laki, hendaknya ketika kita melihat si perempuan menundukkan kepala kita gitu. Jadi ayat itu sebenarnya yang nggak dicoba dijelaskan juga ke masyarakat kayak gitu, karena di masyarakat udah duluan si mindset gara-gara baju lo yang nggak sopan jadinya ini gitu, tapi nggak ada orang yang menyalahkan itu gara-gara mata lo nggak nundukin kayak gitu, nggak ada kan kayak gitu, jarang kan gitu ketika kita dapat pelecehan seksual atau pemerkosaan kayak gitu. Oh mungkin si perempuan yang terlalu bego katanya gitu. Oh ini mungkin si perempuan yang terlalu polos kayak gitu. Kita bisa mengatakan itu, tapi coba pikirin, kita sebagai keluarganya, kita sebagai diri yang terlecehkan kayak gitu, gimana juga perasaan kita menghadapi perkataan yang seperti itu kayak gitu. Cobalah gitu untuk realizing gimana perasaan orang lain kayak gitu ketika kita victim blaming kayak gitu. Karena survivor ini kita bilangnya survivor dikit, jadi bukan victims gitu. Lebih katanya tuh lebih survivor itu lebih respectful lah kepada korban kayak gitu. Jadi sebagai kan kebanyakan nih, nggak kebanyakan sih, kayak sekitar 25% itu memang yang jadi pelecehan itu perempuan-perempuan yang pakai jilbab, yang pakai rok, pakai jubah dikit. Bahkan temen aku itu udah pakai jubah loh, dia tuh jubah hitam loh, pokoknya sama sekali auratnya nggak kelihatan. Tapi laki-laki tuh catcalling sama dia, kayak cuit on buritnya, pantatnya tuh mbak ini segala macam. Itu ini nggak sih, kayak make sense nggak sih gitu ketika lo nyalahin pakaian orang itu gara-gara pelecehan seksual, sedangkan di masyarakat juga banyak yang pakai jilbab dikenain pelecehan di public transport, di pasar, di mall kayak gitu, di mana-mana waktu kita pulang kerja, apalagi malam-malam kayak gitu, kita tetap di catcalling kok kayak gitu. Jadi yang harusnya kita realizing adalah, sudahkah kita menundukkan kepala kita, menundukkan mata kita kayak gitu. Jangan sudahkah orang lain menutup aurat mereka kayak gitu. Karena kata Syekh Ali Jaber aja apa? Belum tentu orang yang gak berjilbab itu dia gak sholat kayak gitu. Belum tentu gitu. Jadi don't judge the people gitu by the cover gitu. Kita kata Syekh Ali Jaber, almarhum Syekh Ali Jaber itu kita nggak tahu dia bangun nggak tengah malam buat sholat. Orang dia kan nggak pernah bilang, misalkan nih, masa kita berbilang gue sholat tahajud loh, gue sholat duha kayak gitu, yang nggak pakai jilbab apa segala macam kayak gitu. Tapi mungkin stigma di masyarakat kampung kan biasanya gitu, ceweknya kali yang goda-goda, yang pantatnya dilihat-liatin kayak gitu. Oke, itu it's okay lah kalau misalkan memang fact-nya kayak gitu ya, faktanya memang kayak gitu. Tapi coba kita berbicara di sudut pandang lain lagi gitu. Ketika lo mengimplementasikan your opinion kayak begitu, sedangkan korban ini memang nggak tahu apa-apa dan you blaming them, itu lo mikir nggak gitu perasaan sama mental mereka kayak gimana gitu. Dan reflection lagi ke keluarga lo, kalau keluarga lo yang adi gitu, lo terima nggak kayak gitu, sampai stres, sampai dia nggak mau sekolah, sampai dia nggak mau makan. Untung aja dia mau sekolah lagi. Coba nggak, ada anak usia 15 tahun di kampung aku, Diki, dia hamil usia 15 tahun, dihamili sama guru silatnya. Skandalnya itu aku kayaknya udah pernah update di Snapgram aku. Jadi si anak ini diiming-imingi kayak kamu bakal aku masukin deh jurus tenaga dalam kayak gitu lewat ini ya, tapi gitu kamu bakalan dapet tenaga dalam loh di silat, kamu bakal lebih kuat loh, kamu bisa lebih juara loh, ini dan lain segala macem kayak gitu. Jadi kepolosan anak ini dimanfaatkan oleh si pelaku ini
buat ngambil kehormatannya dia kayak gitu. Sedangkan si anak ini nggak dapat sex education dari orang tuanya, yang people or society thinks sex education is still taboo for us to learning to our children gitu. Sex education itu sesuatu yang nggak penting lah kayak gitu. Itu ketika ada nih misalkan di film cuma ditutupin anak itu sehingga lo nggak perlu tahu tentang itu. Tapi ketika kita nggak try to explain with children language ya, with bahasa yang anak-anak itu supaya nggak terlalu kayak apa gimana, kita pinter lah kayak gitu orang tua sekarang. Maksudnya dengan kasus ini kita realize lagi, oh sex education itu ternyata penting juga biar si pelaku ini nggak memanfaatkan anak ini kayak gitu. Jadi itu kasusnya banyak. Bayangkan loh, anak umur 15 tahun dia udah hamil, dia udah sekarang punya anak. Tapi alhamdulillahnya kemarin kita mendampingi dari Siti Sarohman Center, dari persidangan, dari dia daftar sekolah lagi, dia ikut ekstrakurikuler. Aku selalu bilang sama dia, if you give up, your daughter bakal as not as much like your expectation gitu. Your daughter bakal future-nya bakal gak seperti apa kamu harapkan kayak gitu. Kamu harus fight for your daughter gitu. It's more important thing now gitu. Ketika kamu nggak ada lagi punya motivasi untuk sekolah, pikirkan anak kamu kayak gitu. You have responsibility now as a mother gitu, aku bilang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, tapi di persidangan bahkan orang-orang persidangan pun nyalahin si anak, oh begonya nih anak nih, maksudnya polos banget nih anak nih, nggak tahu apa gitu-gitu. Ya iyalah, dia nggak tahu, anak 15 tahun ya, emaknya masih tabu masalah sex education, mau gimana jelasin ya. Jadi victim blaming, nangis tuh anak Diki di persidangan kayak gitu. Itu sih yang bikin aku kayak gemes banget kalau misalkan ngomongin masalah victim blaming ya gitu. Jadi itu. Oke, terima kasih Ria. Nah, sebelum kita semakin mendekati sesi akhir gitu, sebelum mendekati sesi akhir, mungkin kita bahas singkat. Apakah seorang nih, misal aku laki-laki ya? Iya. Aku merasa ternyata diriku ini bukan laki-laki. Yap. Atau sebaliknya, kamu perempuan, tapi kamu tidak merasa perempuan. Rasa kamu laki-laki. Kamu hanya terjebak dalam tubuhnya laki-laki, tapi secara kepribadian kamu perempuan. Apakah itu bagian dari penerimaan gender equality? Yeah, it's part of it gitu. But it's more Western ya, kayak di Western kan sudah conducting gender equality, like every kind of gender we must be respectful gitu. And I'm agree with that gitu Diki. Kalau menurut aku sih ya, aku sebagai Muslim, I know that LGBTQ+ community is forbidden or prohibited in our religion, right? Gitu. I have a principle like that. I'm not supporting them kayak gitu. I'm not directly supporting. Hey, there is an LGBT community plus in our country and we must supporting them and we must blah 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 blah. It's not like that. It's not kind of my principle gitu. Jadi my principle as a Muslim, karena di Muslim juga mengajarkan keberagaman, kita harus respectful apapun itu, jangan mencaci maki orang itu seburuk apapun orang itu gitu. Jadi my principle as a human, I'm not judging the people, kind of the people like that gitu, karena it's their privacy gitu. Maksudnya mungkin kalau misalkan aku punya temen yang kayak gitu, aku mungkin ngasih my opinion gitu. Jadi gimana my opinion kalau di sini kayak gini loh, kayak di sini. Tapi it's back to you, it's up to you because you have your own life kayak gitu. But I respect you gitu. Yang aku suarakan di sini adalah we are not campaigning for them, but we are respect them. When they are asking for something and asking for help to us, kita mesti bantu tuh orang, meskipun dia transgender kayak, dia gay kayak, dia homo, dia lesbi, tapi ketika dia dalam keadaan sulit, kita nggak ngebantu, kita loh yang dosa gitu.
dia dalam keadaan tertekan, dia dalam keadaan didiskriminasi, kita ngediskriminasi orang, kita loh yang dosa di dalam Islam kayak gitu. Di dalam Islam nggak ada diajarkan hatred, hate speech, dan lain-lain. Di dalam Islam diajarkan we must respectful for every kind of human, even their religion, even their ethnic, even their culture, we must respect them. Kayak gitu sih, Dik. Oke, terima kasih. Jadi, kalau bisa aku sampaikan ulang itu, kalau yang masalah tadi yang kita selalu menyalahkan korban, sebenarnya hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita juga memberikan edukasi kepada si pelaku tersebut. Yep. Nah, kalau untuk masalah yang victim blaming dan untuk masalah orang yang terjebak gitu, dia dalam bentuk laki-laki tapi terjebak itu, kita tidak sepenuhnya mendukung, tapi kita menghormati gitu, setiap keputusan. Yes, ketika memang misalnya dia kecelakaan gitu, dia terjatuh, kita nggak mau nolong, ya salah. Bukan karena kita apa-apa gitu ya. Dia terjatuh, dia terluka, kita menolong ya karena humanity, karena kemanusiaan. Ada rasa kemanusiaan dan saling menolong. Itu jawaban yang jelas banget sih. Nah, exactly. Bosku ya gitu, kayaknya udah panjang gitu ya perbincangan kita. Ya. Di sini dan udah jadi tradisi di pembahasan dialog tabung pengalaman. Setiap teman bicara kita yang membagikan kisah tabung pengalamannya, itu ada satu kalimat atau satu semacam quotes atau apa ya, kata-kata prinsip hidup lah gitu, yang menjadi pematik semangat lain sebagainya, yang si pembicara itu percaya banget gitu dan dipegang banget. Mungkin Ria bisa menyampaikan gitu di akhir sesi ini untuk teman-teman dan bosku sekalian untuk lebih termotivasi ya. Sebelumnya karena ini udah memasuki sesi terakhir, aku mengucapkan thank you so much buat Diki atas kesempatannya. Nanti besok-besok aku mau ngundang Diki lagi nih, cerita-cerita tentang tabung pengalamannya di Taiwan sama Turki gitu, yang kemarin aku penasaran banget nih sebenarnya. Nah, jadi aku believe nih Diki, ketika kata Menteri Luar Negeri ya, kata Bu Retno Marsudi, beliau bilang kita deciding apa sih value kita sebagai human, apa sih value kita sebagai manusia kayak gitu. Ketika kita udah decided untuk spreading the positive energy, semuanya itu pasti akan berjalan sesuai yang kita mau, kita inginkan, kita akan sama-sama berjalan. Jadi I believe we as a human can change the world for better future with our positive energy and our beliefness. With this positive energy, Diki, I believe in that future we can find something true value from ourselves, the meaning of positive energy that can people or other people can feel it about our positive energy. Because I believe if we can spreading our positive energy to other people, it can change their lives, it can change our lives. It doesn't matter there are races, there are class, there are religion or something, there are sexual preference gitu. Jadi for me, positive energy, it can change the world. Okay. Thank you everyone. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Bos Kuria sudah berkenan berbagi gitu ya di channel kita. Terima kasih. Semoga semakin lancar dan kegiatan-kegiatan dari SSWC ya, SSWC-nya semakin banyak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan, bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat dunia ke depannya. Amin. Terima kasih dan amin. Sukses. Semoga nanti ada kesempatan lagi buat berbagi ya. Salam-salam buat teman-teman di sana. Ya, bye. Salam juga buat orang-orang di Palembang, Diki. Bye-bye.